Ikuti Ibu Happy berdoa. Bapak di surga, terima kasih pagi ini kami boleh datang menghadap Tuhan melalui renungan pagi. Tolong kami untuk dapat duduk tenang, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga tolong kami agar dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman Tuhan yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang baru. Pertanyaannya adalah, ada berapa pribadi dalam Allah yang esa itu? Kemarin, minggu lalu dan kemarin kita sudah mengerti apakah ada lebih dari satu Allah? Jawabannya hanya satu, yaitu esa. Esa itu sama dengan satu. Nah, pertanyaan berikutnya, ada berapa pribadi dalam Allah yang esa itu? Jawabnya, ada 3 pribadi di dalam Allah yang esa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang esa. Sama dalam substansi dan setara atau sama dengan dalam kuasa dan kemuliaannya. Semua ini kita ketahui dari Alkitab. Bukan dari Pak Pendeta, bukan dari hamba-hamba Tuhan, bukan dari guru-guru agama Kristen. Tapi kita tahu ini dari Alkitab, maka Bapak Pendeta, hamba-hamba Tuhan, guru agama Kristen, guru sekolah Calvin, mengajarkannya kepada kita. Jadi semua orang-orang yang mengajar kita belajar dari Alkitab. Nah, Alkitab itu kita sudah belajar adalah kebenaran. Berarti ada berapa pribadi dalam Allah yang esa? Jawabannya ada 3. Ya, tapi 1. Kok bisa ya? Bingung ya? Iya, kamu tidak sendiri. Kita semua tidak bisa memahami, tapi karena Alkitab adalah perkataan Allah, karena Alkitab adalah kebenaran, maka kita percaya. Dan coba kita lihat, seperti apa ya Bu Happy Allah ada 3 pribadi dalam Allah yang esa itu. Nah, ini dia. Allah 3 Allah yang esa itu disebut Allah Tritunggal yang esa. Coba sama-sama anak-anak ikuti di rumah. Baca judul yang di atas. 1, 2, 3. Allah Tritunggal yang esa. 3, tunggal 1. Tritunggal yang esa. Nah, Allah Tritunggal yang esa adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kita lihatnya segitiga. Allah Bapa di atas, Allah Anak di bawah, dan Allah Roh Kudus. Bukan berarti Allah Bapa lebih tinggi daripada Allah Anak. Bukan berarti Allah Bapa lebih tinggi daripada Allah Roh Kudus. Kalau kita, ya anak-anak dengan Bapak, ya Papa di rumah, atau Papi di rumah, atau Dedi. Wah, lebih tinggi dedinya, lebih tinggi bapaknya, lebih tinggi ayahnya. Itu adalah manusia, anak-anak. Tapi Allah Tritunggal, Allah Bapa tidak lebih tinggi daripada Allah Anak.
Allah Bapa tidak lebih tinggi daripada Allah Roh Kudus. Juga Allah Anak tidak lebih tinggi daripada Allah Roh Kudus. Tapi mau menunjukkan satu Allah dalam tiga pribadi yang berbeda. Jadi satu Allah dalam tiga pribadi yang berbeda. Satu tapi berbeda. Dapat dibedakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dapat dibedakan kan? Tapi satu. Jadi tidak dapat dipisahkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena satu. Tapi berbeda. Anak-anak lihat ya. Ikuti tangan Ibu Happy. Satu tapi berbeda. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak dapat dipisahkan karena satu. Allah Tritunggal yang Esa, satu tapi tiga pribadi, menunjukkan bahwa kita percaya kepada satu Allah, bukan tiga Allah. Satu Allah dalam tiga pribadi. Ya, berbeda anak-anak. Sama ya Bu Happy ya. Misalnya, papa saya di rumah jadi papa. Waktu papa pergi bawa mobil, papa jadi supir. 2. Waktu papa di kantor, papa jadi pemimpin di kantor. 3. Apakah sama? Sama seperti papa saya, papa di rumah, supir di jalan, pimpinan di kantor. Sama ya dengan Allah Tritunggal? Nggak sama. Kalau ini tadi, papa di rumah, papa jadi supir, papa jadi pimpinan, ini cuma satu. Satu. Tapi tiga tugasnya. Sedangkan Allah Tritunggal, satu tapi berbeda. Allah Bapa bukan Allah Anak. Allah Bapa bukan Allah Roh Kudus. Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Kalau tadi papa di rumah jadi papa di jalan jadi supir, papa di kantor jadi pimpinan, sama-sama papa. Betul nggak? Jadi papa yang sama. Sedangkan Allah Bapa bukan Allah Anak. Kalau di sini tadi, papa di rumah dengan papa jadi supir, ini adalah papa. Betul nggak? Papa di rumah, papa di supir dengan papa jadi supir, papa jadi pimpinan, ini adalah papa. Berarti tidak ada bedanya ya. Tapi Allah Tritunggal, Allah Bapa bukan Allah Anak. Allah Bapa bukan Allah Roh Kudus. Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Nah, jadi berbeda ya anak-anak. Nah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah yang hidup. Allah yang kekal. Sebelum segala sesuatu ada, Allah Tritunggal yang Esa sudah ada. Dan perhatikan anak-anak, Allah Tritunggal adalah modelnya kita. Mengasihi Allah Anak, Allah Bapa mengasihi Allah Roh Kudus. Allah Anak mengasihi Allah Bapa, Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa, Allah Bapa mengasihi Allah Roh Kudus. Nah, karena itu Allah Tritunggal yang Esa disebut adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih. Karena itu, semua orang yang percaya kepada Allah Tritunggal yang Esa disebut orang Kristen. Maka orang Kristen atau agama Kristen disebut agama kasih. Karena percaya kepada Allah yang adalah kasih. Nah, ketika Allah Anak inkarnasi. Inkarnasi itu berarti Allah menjadi manusia. Allah Anak berkata kepada murid-muridnya, sama seperti Bapa mengasihi aku,
Demikian juga aku perintahkan kepada kamu semua, murid-muridku. Hendaklah kalian saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena Allah yang kalian percaya adalah kasih. Sama seperti Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Allah Bapa mengasihi Allah Roh Kudus. Allah Anak mengasihi Allah Bapa, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak. Saling mengasihi. Demikianlah orang-orang percaya harus saling mengasihi. Papa mengasihi mama, mama mengasihi papa. Papa mama mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi papa mama. Cece mengasihi dedek, dedek mengasihi cece. Koko mengasihi dedek, dedek mengasihi koko. Koko cece saling mengasihi. Lalu kita punya teman, sama. Kita juga harus mengasihi teman, sayang ya, sayang sama teman. Jadi tidak boleh bermusuhan. Wah, bagus sekali anak-anak. Dari Allah Tritunggal kita diajarkan sama seperti Allah Tritunggal adalah kasih, maka semua orang percaya, semua orang saling sayang karena kita percaya kepada Allah yang kasih. Nah, tadi Ibu Happy sudah menyampaikan ada perbedaan Allah Tritunggal yang esa dengan manusia. Sekarang kita lihat apa bedanya ya Bu Happy. Lihat nih, Allah Tritunggal. Allah Bapa adalah Allah. Kalau tadi Ibu Happy mau kasih contoh, Papa di rumah adalah Papa. Nomor 1 ya. Yang kedua, Allah Anak adalah Allah. Nomor 2 juga, Papa di jalan menjadi supir adalah Papa. Yang ketiga, Allah Roh Kudus adalah Allah. Papa di kantor jadi pimpinan adalah Papa. Berbeda kan? Nah, sekarang perhatikan. Allah Tritunggal hanya ada satu Allah, tapi dia adalah 3 pribadi. Yaitu, anak-anak lihat, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sedangkan manusia tadi Papa di rumah, Papa di jalan, Papa di kantor, maka di sini kita lihat manusia hanya memiliki satu pribadi. Nah, jadi berbeda ya anak-anak. Berarti tidak boleh ya Bu Happy. Kita gambarkan Allah itu seperti Papa di rumah, Papa di jalan, Papa di kantor. Nggak boleh, karena berbeda. Lihat ya, kalau Allah Tritunggal hanya ada satu Allah, tapi dia adalah 3 pribadi. Kalau Papa kita hanya satu pribadi. Bisa mengerti anak-anak? Kenapa bisa ya Bu Happy Allah satu, tapi ada 3 pribadi? Perhatikan kalimat di bawah yang Ibu Happy kasih warna merah. Karena Allah itu tidak terbatas. Manusia terbatas. Boleh tidak Allah yang tidak terbatas ini menjadi 4, menjadi 5, menjadi 6? Boleh, karena dia adalah Allah yang tidak terbatas. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita Allah yang tidak terbatas itu hanya mengambil atau memiliki 3 pribadi. Bukan 4, bukan 5, bukan 2 juga. Tapi 3. Nah, jadi inilah keunikan agama Kristen. Memiliki Allah Tritunggal yang esa. 1 dalam 3. Dapat dibedakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi tidak dapat dipisahkan karena 1. Ya, anak-anak, tidak dapat dipisahkan karena 1. Tapi yang 1 ini 3 pribadi. Kenapa bisa begitu? Karena Allah tidak terbatas dan maha kuasa. Manusia terbatas dan tidak maha kuasa.
Sehingga tidak dapat memiliki 2 atau 3 pribadi. Kita hanya satu pribadi. Ya, saat ini Ibu Happy menjadi guru. Nanti kalau Ibu Happy di kantor jadi pimpinan, sama Ibu Happy juga. Kalau di jalan Ibu Happy bawa mobil, menyetir, supir, sama, satu juga. Ya. Nah, sekarang anak-anak kita lihat Alkitab mengajarkan kepada kita. Ayub 11 ayat 7 sampai 8. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Nah, Ayub sendiri memberitahukan kepada kita, Allah itu tidak dapat kita pahami, tidak dapat kita selami. Menyelam itu berarti memahami, ya. Tidak dapat memahami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, yaitu Allah. Tingginya seperti langit, tinggi sekali. Apa yang dapat kau lakukan, kata Ayub? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui, kata Ayub. Nah, demikianlah anak-anak. Ada unsur misteri. Tidak dapat kita pahami. Kenapa? Karena memang Allah itu pencipta. Kita ciptaan. Otak kita cuma 1,5 kilo. Hanya kecil seperti besarnya kepalan tangan kita. Bisa tidak memahami Allah yang besar, maha kuasa, pencipta alam semesta? Tidak bisa. Maka Ayub mengajak kita belajar bahwa kita tidak dapat memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha tinggi. Tingginya seperti langit. Kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita tidak bisa memiliki sayap lalu terbang jauh naik ke atas. Nggak bisa. Dalamnya melebihi dunia orang mati. Kita mau masuk ke liang kubur, mengetahui seperti apa sih rasanya orang mati. Nah, tidak bisa ya. Sekali kita masuk ke dalam liang kubur, maka selesai. Kita tidak bisa lagi mengetahui apa yang terjadi dalam dunia orang mati. Nah, sekarang Ibu Happy mau minta beberapa anak membacakan ayat ini. Yuk, Bennett, silakan. Ayub 11 ayat 7 sampai 8. Ayub 11 ayat 7 sampai 8. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit? Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Iya. Lalu Benyamin, coba dibaca. Ayub 11 ayat 7 sampai 8. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Oke, Jesslyn, silakan Jesslyn. Ayub 11 ayat 7 sampai 8. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah,
menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Ya, Tingginya seperti langit. Apa yang dapat engkau lakukan? ya. Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Iya, satu lagi ya, Kimberly. Silakan Kim. Ayub 11 ayat 7 sampai 8. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Iya. Alkitab mengajarkan kepada kita manusia tidak dapat memahami dengan tuntas, dengan sempurna tentang Allah. Dan kita bersyukur karena kalau kita bisa memahami Allah dengan tuntas, dia bukan Allah. Ya, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk Allah Tritunggal yang Esa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang hidup dan yang kekal, yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami yang percaya kepada Allah Tritunggal yang Esa, haruslah hidup saling mengasihi. Tolong kami untuk menjadi serupa seperti Allah Tritunggal yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami mau sayang kepada Papa Mama, sayang kepada Koko Cece, sayang kepada Dedek, sayang kepada teman, sayang kepada orang-orang yang ada di dekat kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.